Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswi Universitas Ahmad Yani Banjarmasin. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah, materi, dan pembelajaran IPS dengan dosen pengampu Muhammad Iksan Ramadhani, MPD. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Tapi, sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Saya sendiri, Dini Istiadahaini, dengan NIM 198620638. Siti Ruwaida, NIM 198620603. Dana Anissa Adahaini, NIM 198620636. Nur Kamalia, NIM 198620601. Kami akan membahas materi tentang tujuan pendidikan IPS. So, inilah video presentasi dari kami. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang berbunyi bahwa tujuan pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan bangsa. Berdasarkan MPRS Nomor 2 Tahun 1960 bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk Pancasilais sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang 1945 dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang 1945 versi amandemen 1 pasal 31 ayat 3 menyebutkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang memiliki keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dan rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur Undang-Undang 2 Pasal 31 ayat 5 menyebutkan pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 3 bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. IPS atau disebut Ilmu Pengetahuan Sosial pada kurikulum 2004 merupakan suatu mata pelajaran yang diberikan sejak SD dan MI sampai SMP dan MTS. Untuk jenjang SD dan MI, pengetahuan sosial memuat materi pengetahuan sosial dan kewarganegaraan. Melalui pengajaran pengetahuan sosial, siswa diarahkan, dibimbing, dan dibantu untuk menjadi warga negara Indonesia dan warga dunia yang efektif. Untuk menjadi warga negara Indonesia dan warga dunia yang efektif merupakan tantangan berat karena masyarakat global selalu mengalami perubahan setiap saat. Oleh karena itulah, ilmu pengetahuan sosial dirancang untuk membangun dan merefleksikan kemampuan siswa dalam kehidupan bermasyarakat yang selalu berubah dan berkembang secara terus-menerus. Tujuan pendidikan IPS tidak terlepas dari tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan berdasarkan pada falsafah negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu berdasarkan pada falsafah negara tersebut maka telah dirumuskan tujuan pendidikan nasional, yaitu membentuk manusia, pembangunan yang berpancasila, dan untuk membentuk manusia yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki pengetahuan dan keterampilan,
dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi dan tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai ketentuan yang termaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan tujuan pendidikan nasional di atas, maka tujuan pendidikan di atas harus dikaitkan dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan tantangan kehidupan yang akan dihadapi siswa. Beberapa pendapat yang berkaitan dengan tujuan pendidikan IPS yaitu kurikulum 2004 tingkat SD menyatakan pengetahuan sosial bertujuan untuk 1. Mengajarkan konsep-konsep dasar sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah, dan kewarganegaraan, pedagogis dan psikologis. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, inkuri, memecahkan masalah dan keterampilan sosial. Yang ketiga, membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan bekerja sama dan berkompetensi dalam masyarakat yang majemuk baik secara nasional maupun global. Dalam Sapria tahun 2006 nomor 15 menyatakan tujuan pendidikan IPS dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu pengembangan intelektual siswa, pengembangan rasa bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat dan bangsa, serta pengembangan diri siswa sebagai pribadi. Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi menyatakan bahwa mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. 1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua, memiliki kemampuan dasar berkaitan berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosialnya. Yang ketiga, memiliki kesadaran terhadap nilai sosial dan kemanusiaan. Yang keempat, memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, dan global. Menurut Nursid Suatmaja tahun 2006, tujuan pendidikan IPS adalah membina anak didik menjadi warga negara yang baik, yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dan kepedulian sosial yang berguna bagi dirinya serta bagi masyarakat dan negara. Menurut Omar Hamalik tahun 1992 halaman 40-41 merumuskan tujuan pendidikan IPS adalah berorientasi pada tingkah laku para siswa, yaitu pengetahuan dan pemahaman, sikap hidup belajar, nilai-nilai sosial dan sikap, serta keterampilan dasar IPS. Sikap hidup belajar adalah mengembangkan sikap belajar yang baik, yaitu dengan belajar IPS, anak memiliki kemampuan menyelidiki atau inquiry untuk menemukan ide dan konsep-konsep baru, sehingga mereka mampu melakukan perspektif untuk masa yang akan datang. Pengetahuan dan pemahaman adalah mentransmisikan pengetahuan dan pemahaman tentang masyarakat berupa fakta-fakta dan ide-ide kepada anak. Selain itu, juga mengembangkan rasa kontinuitas dan stabilitas, memberikan informasi dan teknik-teknik sehingga mereka dapat ikut memajukan masyarakat sekitarnya. Nilai-nilai sosial dan sikap, yaitu anak memerlukan nilai-nilai untuk menafsirkan fenomena dunia sekitarnya, sehingga mereka mampu melakukan perspektif. Berdasarkan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat, maka akan berkembang pula sikap-sikap sosial anak, seperti menghormati dan menaati peraturan, mengembangkan rasa tanggung jawab, dan kritis. Keterampilan dasar IPS yaitu anak belajar menggunakan keterampilan dan alat-alat studi sosial. Misalnya, mencari bukti dengan berpikir ilmiah,
keterampilan mempelajari data masyarakat, mempertimbangkan validitas dan relevansi data, mengklasifikasikan dan menafsirkan data-data sosial, dan merumuskan kesimpulan. Pendidikan IPS juga bertujuan untuk mengembangkan sikap belajar yang baik. Artinya, dengan belajar IPS, anak memiliki kemampuan menyelidiki atau inquiry untuk menemukan ide-ide dan konsep-konsep baru, sehingga mereka mampu melakukan perspektif untuk masa yang akan datang. Sikap belajar tersebut diarahkan pada pengembangan motivasi untuk mengetahui, berimajinasi, minat belajar, kemampuan merumuskan masalah, dan hipotesis memecahkannya. Keinginan melanjutkan eksplorasi IPS sampai keluar kelas, dan kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan data. Salah satu fungsi pengajaran IPS adalah mentransmisikan pengetahuan dan pemahaman tentang masyarakat, berupa fakta-fakta dan ide-ide kepada anak. Selain itu, juga mengembangkan rasa kontinuitas dan stabilitas, memberikan informasi dan teknik-teknik sehingga mereka dapat ikut memajukan masyarakat sekitarnya. Sebagai contohnya, tradisi dan nilai-nilai dalam masyarakat, kebudayaan dari berbagai lingkungan serta pengaruhnya terhadap hubungan dengan warga, masyarakat lainnya, dan pengelolaan serta penggunaan sumber-sumber ekonomi oleh masyarakat. Berdasarkan berbagai pendapat, dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan IPS adalah untuk mendidik siswa agar prestasi belajarnya meningkat dengan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya melalui keterampilan IPS. Keterampilan tersebut meliputi keterampilan berpikir logis dan kritis, inquiry, menemukan masalah dan memecahkan masalah. Selain itu, diharapkan siswa juga memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai sosial, serta mampu meningkatkan kerjasama dan kompetensi dalam masyarakat yang heterogen, baik secara nasional maupun global.